Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Survival SEMM CME, dosen tetap LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, dipekerjakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang sejak tahun 1994. Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang, saya ditempatkan pada program studi manajemen S1, dan selama berkarir dalam konteks pendidikan dan pengajaran, salah satunya saya mengajar mata kuliah perilaku organisasi. Yang mana mata kuliah ini dilaksanakan berbasis OBE dengan bobot 3 SKS. Nah, pada mata kuliah ini membahas secara komprehensif dinamika perilaku pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi, serta pengaruhnya terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi, seperti persepsi, motivasi, kepribadian, komunikasi, kepemimpinan, perubahan organisasi. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif dinamika perilaku pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi, serta pengaruhnya terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi. Mahasiswa akan mempelajari konsep, teori, dan aplikasi perilaku organisasi dalam konteks manajerial, serta menerapkan pendekatan ilmiah untuk memahami dan mengelola perilaku manusia dalam organisasi. Pembelajaran menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analisis sistematik, serta internalisasi nilai-nilai etika, kolaborasi, dan kepemimpinan dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang kompleks dan dinamis. Mata kuliah perilaku organisasi ini dalam satu semester dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terbagi dalam 2 paruh waktu, yaitu pertemuan 1 sampai 7, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Berikutnya di pertemuan 9 sampai ke 15 dan diakhiri dengan kegiatan ujian akhir semester. Mata kuliah ini didukung dengan referensi-referensi yang bersifat relevan yang dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam rangka untuk bisa memahami mata kuliah ini secara lebih luas. Pembelajaran dilakukan dalam bentuk ceramah, interaksi, dan diskusi, didukung dengan metode flipped classroom tanya jawab berbasis studi teks, serta didukung dengan penggunaan video reflektif. Kompilasi penilaian: 1. Partisipasi sebesar 10%, 2. Tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Selamat pagi semuanya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harapan kita semua tentunya di pagi hari ini kita dalam kondisi sehat, ya, tetap semangat, ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan sebagaimana jadwal yang sudah kalian tentukan di program KRS. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji lebih lanjut materi yang terdapat di dalam perilaku organisasi, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan organisasi. Apa yang perlu kita lihat pada hari ini yaitu tentang diagnosis organisasi. Nah, berbicara tentang diagnosis organisasi, maka hal yang penting perlu kita camkan adalah kegiatan diagnosis organisasi dilakukan untuk segala aktivitas sebenarnya, ya. Dalam perspektif organisasi, tentunya semua berharap bahwasanya orang-orang yang mengelola organisasi dalam kondisi sehat dengan performa yang baik, ya. Orang yang sehat tentunya nantinya akan bisa beraktivitas dengan baik, mampu untuk bisa melaksanakan rencana-rencana yang ke depan.
ya. Oleh karena itu, otoritas dari organisasi melalui manajemennya, baik itu secara rutin ataupun periodik, perlu melakukan diagnosis ini, ya. Nah, kalau kita lihat secara harfiah, ya, diagnosis ini ditujukan untuk menganalisis berbagai data yang dimiliki meliputi struktur organisasinya, ya. Mungkin saja kita bisa mengetahui bahwa dalam perkembangan organisasi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal, dia bisa mengalami pasang surut, ya. Terkait dengan struktur, apabila terdapat indikasi organisasi mengalami penurunan atau mungkin kecenderungan sakit, ya, nah sudah barang tentu perlu peninjauan terhadap struktur yang sudah ditata. Mungkin saja kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah downsizing atau pengurangan ukuran di dalam struktur itu, ya, dalam bentuk flattening atau pemipihan struktur. Kemudian administrasi. Administrasi apa yang perlu dilihat dalam hal ini? Tentunya dalam perjalanan proses pelayanan seperti industri pendidikan di kampus kita, yaitu Universitas Widya Agama Malang. Nah, pelayanan yang terkait dengan administrasi ini perlu ditinjau sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Ya, bagaimanakah support dari sumber daya manusia yang memberikan pelayanan itu, kemudian alat-alat yang dipergunakannya, sehingga nantinya proses dari administrasi ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian interaksi di antara orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, mulai dari pimpinan puncak yaitu top management, kemudian middle management, lalu first line atau low management, sampai kepada pekerja atau workers. Ini akan tercipta suatu sinergi yang baik. Baik sifatnya nanti top down, ya, dari atas ke bawah, atau bottom up, dari bawah ke atas. Nah, kemudian juga prosedur kerja, ya, yang mungkin bisa ditunjukkan dalam SOP-nya, ya, standar operasional prosedur, yang mana nanti setiap unit atau divisi yang dalam organisasi itu harus memiliki suatu SOP yang baik agar mereka mampu mengerjakan dan memberikan pelayanan baik dengan tetap memperhatikan konsep sinergitas di antara divisi. Kemudian keterkaitan dan interdependensi antar berbagai unsur organisasi. Tentunya ada bagian-bagian dalam organisasi yang akan bisa berjalan sendiri tanpa mengecualikan sinergitas tadi di antara bagian. Seperti misalnya di Universitas Widya Agama Malang tempat kalian kuliah saat ini, perpustakaan, ya, mereka memiliki interdependensi untuk mengelola perpustakaannya. Mereka juga memiliki visi dan misi bagaimana untuk bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan dalam konteks pemberian pelayanan perpustakaan yang baik, ya. Lalu dalam pengembangan organisasi, setiap perubahan selalu didasarkan pada diagnosis terlebih dahulu. Ya, kalian mungkin sudah pernah mendengar istilah dari change management, manajemen perubahan, ya, yang meliputi aktivitas perubahan dalam organisasi secara menyeluruh atau holistik. Nah, organisasi, ya, perlu melakukan pendiagnosis yang tadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal kuliah. Bisa saja nanti sifatnya adalah periodik atau bersifat rutin. Karena apapun itu, kita tidak bisa melihat suatu kondisi organisasi sehat ataupun sakit yang kita lakukan pemecahan masalah yang sifatnya sporadis. Oleh karena itu akan sangat baik kalau itu kita pakai dengan cara-cara yang sifatnya rutin atau periodik tadi, ya. Nah, oleh sebab itu proses diagnosis memerlukan proses yang amat penting dan sangat dominan dalam usaha pengembangan organisasi atau organizational development itu. Nah, unsur pokok dari kegiatan diagnosis adalah informasi yang akurat, ya, informasi yang akurat. Jadi harus berbasis data, ya. Apapun yang kita lakukan, jikalau semuanya sudah berbasis data, maka itu bisa dipakai sebagai sumber untuk bisa dianalisis dan kemudian hasilnya dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian mutakhir, tidak tertinggal, ya. Baik itu kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan organisasi, termasuk juga alat-alat yang dia pakai. Karena yang perlu kita sadari bahwasanya begitu gencarnya dan cepatnya perubahan lingkungan dalam organisasi,
ini akan harus cepat diadopsi. Perusahaan harus segera untuk beradaptasi terhadap perkembangan itu. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang kurang mumpuni perlu ditingkatkan kompetensinya, misalnya melalui program pendidikan dan pelatihan. Peralatan-peralatan yang menunjang untuk itu perlu di-upgrade, ya, baik dalam konteks hardware-nya, ya, termasuk juga dengan software-nya. Nah, oke, maaf. Kapan diagnosa organisasi dilakukan? Ya. Nah, kegiatan diagnosa ini biasa dilakukan setelah adanya proses entering dan contracting yang dilakukan oleh organisasi untuk melakukan perencanaan perubahan. Yang pada kedua proses tersebut, organisasi telah menetapkan langkah untuk menindaklanjuti hasil diagnosa yang berhasil. Nah, di sini dapat kita lakukan bahwasanya upaya untuk menuju organisasi sehat melalui diagnosis organisasi diperlukan langkah-langkah yang strategis melalui perencanaan yang strategis, ya, yang disupport oleh input atau sumber daya yang mumpuni, pelaksanaan di prosesnya atau proses transformasi yang baik sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, setelah kita dapatkan hasil atau output yang baik, kita lihat luarannya seperti apa, ya. Oke. Manfaatnya untuk apa? Buat apa saya melakukan diagnosis? Kalau maaf, orang tuamu sudah umur berapa di rumah? Anggaplah sudah umur 50, ya. Tampaknya sudah mulai rajin ke dokter, ya. Ya, artinya adalah sadar akan sehat, kan gitu. Nah, tatkala dia melakukan seperti itu, maka beliau, ya, sangat memerlukan atau merasakan pentingnya sehat. Ya, dia lakukan diagnosis, ya, melalui mungkin dokter keluarga, ya, atau mungkin puskesmas, ya, melalui kartu-kartu BPJS dan selanjutnya. Nah, di organisasi begitu. Apa kemanfaatan yang ingin dicapai atau diperoleh melalui diagnosis ini? Yang pertama, memudahkan dalam memahami dan mengidentifikasi permasalahan organisasi dan hubungannya dengan perubahan lingkungan. Ya, diri kita, organisasi itu, kita merasa sehat, tapi sehatkah kita sehat? Mungkin kalau dilihat oleh orang luar kita sehat, kita memperhatikan diri dalam konteks ini sehat. Organ dalam kita yang nggak bisa kita lihat, ya. Nah, tentunya otoritas yang tepat akan bisa berguna untuk bisa mengetahui benar-benar sudah sehatkah kita, kan gitu. Nah, tatkala kita sudah dinyatakan baik-baik saja, apakah sudah aman? Tidak. Saat ini di Kota Malang sudah masuk musim dingin, ya, gitu. Ya, yang rutinitasnya di pertengahan tahun biasanya. Sehingga kalau ada masa baru masuk ke sini menganggap Malang dingin, ya. Ternyata tidak, ya. Hanya terjadi 1 tahun sekali di tengah pada saat dia mau masuk jadi sebagai masa baru. Lalu apa yang kita rasakan? Tatkala memang sudah secara fisik kita sehat, tapi lingkungan kadang-kadang ada setiap orang belum tentu mampu beradaptasi atas perubahan lingkungan yang dingin itu tadi. Sehingga apa? Sakit apa? Paling dekat sakit apa? Pilek, flu, batuk, demam, ya. Padahal sehat, ya. Kenapa begitu? Ya, lingkungan yang mungkin sudah mempengaruhi kita, sementara kita belum mampu untuk beradaptasi atas perubahan lingkungan tadi. Nah, demikian juga dengan di organisasi, ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam mereka setelah dilakukan diagnosis dalam konteks internal, apakah sudah kita pastikan dia sehat? Belum tentu, ya. Berarti ada pengaruh lingkungan. Ingat, sifat dari lingkungan, perubahan lingkungan itu sifatnya nggak pasti datangnya, betul tidak? Ya, berubah sangat cepat, betul tidak? Dan tidak pasti. Ya, nah ini yang harus siap untuk kita hadapi. Bagaimana kalau kita sudah merasa sehat, namun juga lingkungan harus kita perhatikan. Organisasi kita sudah dinyatakan sehat, apakah pengaruh lingkungan akan memberikan sinyal, saya akan datang? Kan tidak, ya.
Nah, oleh karena itu pengaruh-pengaruh yang seperti itu tadi perlu tetap harus menjadi perhatian kita. Contoh yang paling dekat adalah perubahan lingkungan yang berubah dengan lingkungan global. Ya, tiba-tiba Cina ya dengan sifat atau perilaku ekspornya yang begitu sangat agresif ya melakukan ekspor ya ke negara kita. Artinya kita impor ya. Begitu banyak barang datang dan tiba-tiba perusahaan kita yang membuat produk sejenis ya dihantam oleh produk impor tadi, dan notabene adalah acceptable dia. Acceptable dalam apa? Acceptable dalam konteks mutu, acceptable dalam konteks harga. Nah, kalau kita tidak siap dengan situasi itu, sudah barang tentu kita jadi angkat tangan. Nah, ini contoh. Nah, yang kedua adalah manfaat dari diagnosis ini membantu dalam merancang intervensi yang diperlukan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja. Apakah suatu perubahan dalam kinerja bersifat natural? Maksud saya di sini adalah pembiaran sehingga kinerja jadi bagus. Diperlukankah tangan-tangan orang lain atau pihak-pihak lain yang perlu ada di sana agar dia menjadi berubah? Bagaimana? Apakah kamu mampu berdiri sendiri untuk merubah dirimu tanpa adanya suatu bentuk advice dari orang lain seperti orang tua, teman, dan segala macam? Tidak. Tidak. Berarti kamu memerlukan orang lain. Dan bisa saja pendekatan-pendekatan yang sangat lembut dan sedikit kadang-kadang keras. Tapi kita harus asumsikan dalam konteks ini masukan-masukan adalah konteks positif buat diri kita. Kan gitu toh? Nah, intervensi yang datang dari pihak manajemen atau organisasi dalam rangka untuk melakukan suatu upaya perbaikan ya dari kegiatan diagnosis ya, misalnya untuk menjadi sehat, menjadi kinerja tinggi, itu menjadi hal yang wajar akhirnya. Ya. Di fungsi bisnis manajemen sumber daya manusia, melalui supervisor atau manajer sumber daya manusia membuat aturan-aturan yang lebih tinggi lagi terhadap karyawan atau sumber daya yang bekerja yang selama ini dinilai ya suka buang-buang waktu. Nah, dia mengatakan aku sudah menyelesaikan pekerjaanku kok. Ya, tapi kan ada jam kerja jam 8 sampai jam 4. Lalu kalau memang sudah ada ruang waktu, apakah ada pembiaran? Tidakkah perlu ini kita ganti dengan aktivitas yang bersifat produktif? Kan begitu. Nah, jadi bisa saja nanti ada aturan tambahan yang merupakan intervensi dari pihak manajemen dalam rangka untuk meningkatkan kinerja SDM. Yang terjadi adalah perbaikan kinerja yang sifatnya parsial menuju perbaikan kinerja yang sifatnya total. Jadi kinerja total organisasi itu tidak akan tercapai secara optimal jikalau hanya satu fungsi bisnis seperti MSDM yang ngotot kerja. Semuanya harus bergerak secara bersama-sama. Sehingga apa yang terjadi ketika itu dilakukan secara simultan, maka hasil yang diperoleh adalah optimal. Kinerja organisasi secara optimal. Kan begitu ya? Oke. Nah, ini beberapa sifat-sifat organisasi yang sehat hanya dapat diwujudkan dengan 4 proses. Nah, proses 1, lakukan evaluasi, ya, suatu fungsi periodik dan sistematik untuk meninjau seluruh fungsi organisasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya sebagai berikut. Ya. Apa perbedaan-perbedaan antara yang ada sekarang dengan yang seharusnya menurut tuntutan keadaan? Lalu, apa yang perlu kita lakukan dengan cara lain? Lebih lanjut, perubahan-perubahan apa yang mesti kita lakukan dalam organisasi untuk memenuhi tuntutan masa depan? Nah, berbicara tentang evaluasi ini menjadi suatu hal yang wajar bagi orang yang ingin menjadi lebih baik, bagi organisasi yang ingin jadi baik, bagi mereka yang ingin sehat organisasinya, bagi organisasi yang ingin performanya lebih baik. Tidak ada yang sempurna dalam menjalankan proses. Pasti ada kesalahan. Bisa saja yang sifatnya sengaja ataupun tidak. Pernah bikin kue kering untuk lebaran. Bikin satu jenis kue. Apakah
berapa kali masuk oven? 5 kali misalnya. Apakah 5 kali itu oven proses 1, 2, dan 3 akan selalu sama hasilnya? Tidak. Mungkin ada yang bantat, mungkin ada yang gosong. Sengaja gak kita lakukan? Bisa atau enggak? Ya enggak saya lakukan, ya sudah saya ikuti metodenya dengan baik, ternyata terjadi seperti itu. Loh kenapa? Apinya nggak support, nggak rata. Lalu proses yang sengaja atau mungkin tanpa kita sadari sedang berproses, diajak ngobrol sama orang, lupa lagi bikin kue. Apa yang terjadi? Rusak. Ya nggak? Nah oke lah kalau itu memang terjadi ya. Suatu hal yang kita lakukan tapi dengan niatan yang benar ya, sudah barang tentu kita berharap dia akan menjadi lebih baik. Namun kita tidak juga bisa pungkiri ada hal-hal yang membuat dia menjadi salah ya. Oke, nggak perlu kecil hati. Lalu langkahnya apa? Pembiaran? Tidaklah ya. Lakukan evaluasi. Mengapa tadi kue saya kok banyak yang rusak? Ya. Karena sengaja? Oke, ada tadi sengaja. Nggak sengaja juga ada. Lalu bagaimana caranya? Berarti saya harus fokus ya. Berarti saya harus fokus. Nah kalau itu memang jawabannya dari hasil evaluasi, maka ke depan nanti kalau untuk membuat proses pembuatan kue kedua jangan terjadi ya. Nah biasanya dalam proses untuk perbaikan seperti itu tadi, kita melakukan aktivitas ya, kemudian kita dapat hasil, lalu kita evaluasi. Hasil evaluasi nanti akan kita laporkan ya, laporkan pada orang tua, laporkan kepada atasan ya, dan prinsipnya adalah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi prinsipnya dalam diagnosis organisasi ini adalah continuous improvement ya, perbaikan secara berkelanjutan ya, perbaikan secara berkelanjutan. Oke, yang kedua adalah penyesuaian. Proses perencanaan yang formal dan teratur yang menghasilkan keputusan-keputusan konkret tentang organisasi dan perkembangan serta mengarah ke tindakan-tindakan konkret yang ditugaskan pada individu tertentu bersama dengan hasil dan target waktu tertentu. Ada rencana, ada progres ya, semuanya harus ditata dengan baik ya. Ada perencanaan seperti yang sudah kalian dapatkan di saat semester 1 di mata kuliah pengantar manajemen, bagaimana aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ya sehari-hari termasuk kerja berbasis fungsi-fungsi manajemen dan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian ya. Nah, semuanya akan kita pakai dalam konsep ini ya. Nah, dengan penataan yang baik seperti itu dan teratur dalam pelaksanaannya, nah sudah barang tentu nanti kita akan bisa mencapai itu dengan baik. Nah, salah satu formulasi yang bisa dipakai di sini misalnya adalah manajemen by objektif. Silahkan dipakai. Banyak alat yang bisa dipakai untuk menuju seperti ini. Yang ketiga, yaitu kaderisasi proses yang sistematis, relatif formal dan umum. Nah, dengan proses itu, organisasi menemukan dan mengembangkan pemimpin-pemimpin masa depan. Ini merupakan cara untuk menyiapkan bakat pengelola sebelum kebutuhan muncul dan memiliki orang-orang yang ahli sehingga cukup tersedia untuk dipilih. Bahasa di sini adalah regenerasi. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi, ya. Dalam salah satunya adalah jabatan. Kan? Seseorang itu di masa karyanya yang aktif ya, mulai dari ketika dia sebagai pekerja biasa, lalu suatu saat dia menjadi seorang supervisor, lalu dia menjadi manajer, dan suatu saat menjadi direktur. Nah, jabatan-jabatan yang mereka tempati di sini ya pastilah tidak abadi. Nah, oleh karena itu, agar perjalanan organisasi ini dapat berjalan dengan baik dan kita sadar bahwa saya tidak selamanya ada di sana, maka kita perlu mempersiapkan orang-orang yang bisa menggantikan diri kita ya untuk keberlanjutan organisasi. Baik. Yang terakhir adalah inovasi. Kebijakan organisasi yang benar diarahkan untuk mendorong orang-orang di semua tingkat organisasi agar menemukan cara-cara baru dalam mencapai hasil-hasil yang tanggung jawabnya dibebankan oleh manajemen. Ini sebagai alat untuk merangkul dan memberi penghargaan kepada pikiran-pikiran
Dan tingkah laku inovatif bukan hanya dalam pengembangan produk, namun di dalam semua aspek pekerjaan. Gagasan punya nilai. Pikiran-pikiran yang dikeluarkan oleh semuanya ya akan memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Apakah kamu akan mengunci bahwasanya apa-apa yang dilakukan untuk peningkatan kinerja hanya milik top management, middle management, first line management, workers, para pekerja? Pekerja terkadang bisa memiliki pemikiran gagasan brilian untuk mengembangkan organisasi ya, yang sementara mungkin melalui rapat manajemen yang formal itu mentok, tapi datangnya dari orang-orang tingkat bawah. Artinya adalah dalam rangka untuk pengembangan ini akan melibatkan semua pihak tanpa memandang tingkatan, dan itu perlu dihargai ya, baik sifatnya yang langsung tidak langsung ya, apakah yang sifatnya ekstrinsik ataupun intrinsik, itu perlu kita berikan ya kepada mereka-mereka yang telah memberikan kontribusi pemikirannya dalam pengembangan organisasi menuju organisasi yang sehat, mencapai hasil kinerja yang baik. Sehingga apa yang kita harapkan? Organisasi memiliki keberlanjutan. Baik, itu mungkin gambaran sedikit tentang diagnosis organisasi. Saya berikan kesempatan bertanya untuk hal ini, silakan. Ada? Baik. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Tadi saya sedikit menyitir sebenarnya, tapi akan saya pertegas ya. Banyak, ada paling tidak dua pendekatan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menyikapi hal-hal yang terjadi. Yang pertama sifatnya pendekatan reaktif yang mungkin banyak dilakukan orang. Ya, jadi melakukan suatu tindakan setelah dia terjadi. Yang kedua adalah pendekatan proaktif. Kita mengantisipasi sebelum hal itu timbul. Oke, dalam konteks logis, apabila fungsi manajemennya kita jalankan dengan baik, pendekatan mana yang paling tepat? Proaktif. Nah, sudah barang tentu dengan kita mengantisipasi itu semua, kita akan bisa mengeliminir hal-hal yang bersifat inefisiensi. Tapi juga akan bisa nanti mencapai suatu efektivitas. Boros di waktu gara-gara itu, lalu tenaga dan juga biaya. Nah, dengan cara yang proaktif seperti yang dilakukan orang tua kalian yang saya contohkan tadi, melakukan suatu upaya pengecekan rutin setiap waktu, itu semua bagian dari konteks proaktif. Ya, membuat perencanaan yang baik menuju suatu target yang diinginkan, itu juga suatu konteks proaktif. Alangkah tidak bagusnya kalau kita pakai pendekatan reaktif, walaupun kita tidak bisa memungkiri pada dalam proses tindakan reaktif akan bisa juga terjadi. Bagus ya, terima kasih ya. Ya, mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan terkait dengan diagnosis organisasi. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, bagi kalian semua, tatkala nanti terlibat dalam aktivitas organisasi. Tentunya kita berharap organisasi yang dirintis dan didirikan ada suatu amanah tatkala kita ada di sana. Sehingga apa? Dengan ada kita di sana, kita berharap bisa memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Ya, baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep, teori, dan aplikasi perilaku organisasi dalam konteks manajerial berlandaskan nilai-nilai etika dalam menghadapi tantangan dunia kerja pada lingkungan yang kompleks dan dinamis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.